Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya bisa berjumpa kembali dengan teman-teman dalam channel Makes Mudah. Pada kesempatan ini saya berada di alun-alun Magelang, Jawa Tengah, Ahad tanggal 6 Maret 2022. Teman-teman sekalian, banyak orang yang bepergian ke sana kemari, perjalanan yang jauh, terkadang lupa untuk mencukupi kebutuhan tubuhnya dengan cairan atau minuman, khususnya air putih, sehingga berakibat menimbulkan masalah kesehatan bagi dia. Di antara masalah kesehatan tersebut adanya endapan berupa kalsium, oksalat, atau zat-zat makanan yang lain yang itu bisa mengendap dan menggumpal, sehingga terjadilah yang disebut dengan batu ginjal. Ini adalah masalah yang sangat serius, yang sangat menyakitkan bagi orang yang mengalaminya, yaitu batu ginjal tersebut. Teman-teman sekalian, batu ginjal merupakan suatu penyakit yang berupa adanya batu atau endapan yang menggumpal, bentuknya mirip batu atau kristal, yang ini bisa berada di ginjal, yang bisa juga nanti turun ke kandung kencing dan bisa menyumbat uretra atau saluran kencing pada daerah misalnya laki-laki pada daerah penis, misalnya sampai ujung penis. Dan ini sangat-sangat menyakitkan ya. Di antara tanda-tanda orang yang mengalami batu ginjal adalah dia ketika kencing sangat sakit, sewaktu-waktu ketika kencing sakit, kadang-kadang kencing berhenti sendiri ya, tiba-tiba ketika dia kencing yang lancar, tiba-tiba tidak bisa kencing sama sekali. Ini artinya dia ada batu yang gelundung dan menutupi saluran kencing tersebut. Teman-teman sekalian, beberapa sebab yang bisa menimbulkan batu ginjal seperti yang disebutkan saya tadi. Pada yang pertama adalah kurangnya cairan yang cukup atau kurangnya minuman, kemudian juga akibat makanan ya, makanan yang mengandung kalsium, mengandung oksalat ya, atau kalsium oksalat yang ini mengkristal, ditunjang lagi dengan kurangnya minuman, kurangnya cairan yang masuk ke dalam tubuh. Inilah yang memicu terjadinya batu ginjal. Nah, teman-teman sekalian, pemeriksaan yang bisa dilakukan untuk memastikan bahwa seseorang mengalami batu ginjal atau tidak, atau seberapa besar kondisi batu yang berada di ginjal tersebut, maka diantaranya adalah dengan menggunakan pemeriksaan USG atau ultrasonografi. Dan ini hanya berada di rumah sakit atau mungkin juga praktek dokter radiologi yang bisa dilakukan sewaktu-waktu ya. Dan orang yang mengalami batu ginjal tersebut, dia akan mengalami tanda yang sangat luar biasa ya. Di antaranya mengalami tanda yang sangat luar biasa, yaitu sakit yang sangat hebat. Sakitnya bisa skala 9 bahkan 10. Dan kadang-kadang bahkan terjadi yang namanya kolik atau kekakuan atau kejang pada perut ya. Ini adalah di antara ciri dari orang yang mengalami batu ginjal tersebut. Nah, teman-teman sekalian, bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama adalah dengan mengurangi nyeri, kemudian yang kedua adalah ketika batu ginjal tersebut sudah berada di uretra, di saluran kencing ya. Bahkan saya sendiri pernah mengambil orang yang mengalami gangguan tersebut ya. Jadi dia kencing di rumah sakit sekali, dia ternyata ada batu yang sudah mintip-mintip di luar saluran kencingnya di sini ya, yang besarnya kurang lebih hampir 1 biji kotoran kambing seperti itu, atau 1 kedelai lebih besar lagi. Ini tidak bisa keluar, tapi sudah dekat sekali dengan daerah luar. Nah, ketika terjadi seperti itu, sakitnya luar biasa. Nah, saya kolaborasi dengan dokter tentu saja di unit gawat darurat. Saya sampaikan, dok, ini bagaimana kalau kita bius seperti bius untuk hitan? Oh ya, silakan. Maka saya bius dengan bius hitan, kemudian saya ambil dengan klem, sudah tidak sakit sama sekali. Sehingga orang yang mengalami batu ginjal tersebut ketika sudah hampir keluar, sakitnya luar biasa. Dan waktu itu alhamdulillah dengan cara tersebut bisa terambil ya. Nah, ketika diperiksa ternyata ada lagi batu ginjalnya. Tentu ketika sudah besar
maka dia harus dilakukan tindakan bedah atau operasi. Kalau masih kecil-kecil, bisa dilakukan dengan pengobatan dengan obat-obat kimia. Ini adalah diantara cara-cara untuk mengobati batu ginjal dan obat nyeri kalau ada. Dan untuk saat ini sudah ada metode yang lebih canggih lagi, yaitu metode ESWL, yaitu extracorporeal shockwave lithotripsy, sebuah tindakan pengobatan penyakit batu ginjal baik yang berada di ginjal maupun yang sudah ada di ureter atau di kandung kemih yang tidak membutuhkan pembedahan. Dengan metode ini, dokter akan memanfaatkan gelombang kejut berenergi tinggi untuk memecahkan batu ginjal tersebut sehingga menjadi butiran-butiran kecil atau pasir. Dan obat nyeri kalau ada perdarahan, diberikan obat-obat anti perdarahan untuk mengurangi perdarahan ya. Nah, kalau tradisional bisa enggak? Tentu saja bisa ya. Tentu saja dengan beberapa obat tradisional seperti keji beling, kemudian lempuyang ya. Kita share resepnya seperti ini. Teman-teman sekalian, di antara hal yang bisa dilakukan ketika seseorang sudah mengalami batu ginjal, sering mengalami gejala batu ginjal seperti yang disebutkan tadi, nyeri yang hebat, kencing sewaktu-waktu bisa berhenti, atau pernah keluar seperti kerikil pasir dari kencingnya, maka hendaknya dia ketika belum mau operasi ya. Kalau kecil-kecil mungkin tidak dioperasi, bisa dilakukan pengobatan. Maka pertama kita perlu perawatan sehari-hari agar memperingan atau tidak memperparah sakitnya, yaitu dengan mengurangi kerjaannya, yaitu jangan bekerja terlalu berat. Dan ini bisa berakibat kalau dia memaksakan diri bekerja terlalu berat, maka bisa kumat ya sakitnya dan timbullah kolik atau kejang pada perutnya. Kemudian kurangi minum teh kental, minum kopi, coklat, anggur dan lain-lain minuman yang mengandung alkohol atau minuman keras. Demikian pula kurangi makanan pedas, kemudian juga rempah-rempah yang lain seperti lombok, cabai, merica, lada dan sebagainya. Juga makan makanan dari jeroan, misalnya ginjal, hati, limpa, usus dan sebagainya. Dan hendaknya dia perbanyak makan buah-buahan dan sayur-sayuran, khususnya yang banyak mengandung cairan buah, misalnya buah pepaya, buah semangka, buah ketimun, labu air dan sebagainya. Kemudian untuk pengobatan tradisional diantaranya dengan beberapa pengobatan yang pernah dipraktekkan, diantaranya juga pernah diteliti oleh Profesor Dr. Sarjito di Universitas Gadjah Mada. Di antaranya dengan keji beling. Saya tuliskan saja resepnya di sini ya. Silahkan dibaca, diperhatikan. Di sini ada daun ngokilo yang sudah kering 5 helai, daun remujung atau kumis kucing 20 helai, daun meniran yang sudah kering 1 sendok teh. Campuran ini diseduh dengan air panas 2 gelas. Kemudian dalam keadaan panas disimpan di dalam termos. Besok paginya diminum, dihabiskan untuk 1 hari. Setiap malam membuat seduhan baru untuk diminum pada esok paginya. Bahan-bahan semuanya bisa disimpan dalam keadaan kering selama beberapa bulan untuk persediaan. Dan jamu ini dapat terus diminum selama 1 bulan, lalu berhenti 1 minggu, kemudian dapat diminum lagi dan begitu seterusnya sampai sembuh. Jamu ini memang benar dapat menghilangkan batu-batu ginjal, khususnya yang masih kecil ya, yang dapat dibuktikan dengan sinar Röntgen atau dengan USG yang lebih jelas lagi. Kemudian untuk pengobatan dengan daun keji beling, yaitu kita sediakan daun keji beling yang masih segar 10 helai, kemudian daun remujung yang masih segar 20 helai, diberi sedikit gula batu, kemudian direbus dengan air 1 gelas selama 10 menit. Setelah itu disaring dan diminum sedikit demi sedikit selama 3 hari berturut-turut. Lalu setelah 1 bulan baru dapat diulangi lagi 3 hari lagi, dan hasilnya cukup memuaskan. Tetapi untuk resep ini ya, yaitu keji beling dan daun remujung, tidak bisa disimpan lama karena harus dalam keadaan segar ketika dia memasaknya ya. Dan daun keji beling ini sangat keras daya kerjanya, bahkan ketika berlebihan maka bisa merusak
ginjal itu sendiri. Kemudian resep dengan daun temuyung atau wiyung dijemur sampai kering, lalu dihaluskan dan disimpan sebagai persediaan. 1 sendok teh dari serbuk ini dicampur dengan 1 sendok teh daun meniran, lalu direbus dengan air 1 gelas selama 10 menit. Setelah disaring, airnya diminumkan dengan gula tiap malam waktu mau tidur. Obat ini dapat diminumkan terus-menerus sampai sebulan lamanya, lalu berhenti seminggu, kemudian diminumkan kembali selama sebulan, demikianlah seterusnya sampai sembuh. Dan khasiat ini sudah banyak dipraktekkan baik dari para herbal maupun dokter, ya, dokter yang dia itu memperhatikan terhadap terapi-terapi herbal atau terapi tradisional. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini tentang batu ginjal, mudah-mudahan bermanfaat. Di antara pesan yang hendak saya sampaikan adalah ketika minum, maka minumlah yang cukup, berikan cairan yang cukup, lebih-lebih ketika Anda sedang bekerja keras, bekerja atau berolahraga yang cukup memeras keringat, atau perjalanan yang jauh, kadang orang lupa untuk minum air putih, mencukupi kebutuhannya dengan air putih, sehingga ini berisiko dengan batu ginjal. Demikian pula makanan, maka kurangilah makanan yang berupa teh kental, kemudian kopi, kemudian juga coklat. Yang ini ketika tidak diiringi dengan minum-minuman yang cukup air putih, maka berisiko untuk terjadinya penumpukan ketika dia tentu saja ada bakat untuk terjadinya batu ginjal. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Cendrawasih Burung Papua, terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.